Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai entity relationship diagram dan normalisasi atau data modeling. Pada kelompok ini, yang pertama ada Muhammad Isnan Gadelgawa yang kebetulan sedang berhalangan untuk hadir. Lalu ada Arif Miftah Fauzan dengan NIM 3411201045 dan saya sendiri Rian Sebastian dengan NIM 3411201046. Selanjutnya ada Hibatullah Muzaffar Ma'ruf Agung dengan NIM 3411201053 dan yang terakhir ada Alif Mahmud Subagya dengan NIM 3411201060. Selanjutnya pertama ada pendahuluan. 1. Entity Relationship Diagram. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah istilah dari bahasa Inggris yang artinya diagram hubungan entitas. ERD pun sering disebut dengan model ER atau ER diagram. Sederhananya, Entity Relationship Diagram adalah salah satu jenis diagram yang sifatnya lebih struktural dan bisa digunakan untuk dimanfaatkan dalam suatu desain, pada suatu database ataupun pada sebuah bisnis plan. Selain itu, terdapat banyak sekali komponen yang dijadikan entity relationship diagram, seperti konektor dan juga simbol-simbol yang berbeda-beda. Nantinya, komponen ini akan melakukan visualisasi pada informasi yang dianggap penting. Informasi pertama adalah entitas utama yang terdapat di dalam ruang lingkup suatu sistem. Sedangkan untuk informasi kedua adalah hubungan yang terdapat di berbagai entitas itu sendiri. Simbol entity relationship diagram. Yang pertama ada entitas, lalu ada atribut kunci, atribut multinilai, relasi, penghubung. Ya, selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya, atau lebih difokuskan pada tinjauan komprehensif terhadap setiap kelompok dan tabel secara individual. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai normalisasi, ada beberapa konsep yang harus diketahui terlebih dahulu. Yang pertama ada field atau atribut kunci. Adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang membedakan semua baris data atau row dalam tabel secara unik. Ketergantungan fungsional atau fungsional dependensi. Definisi dari fungsional dependence adalah diberikan sebuah relasi R, atribut Y dari R adalah bergantung fungsi pada atribut X dari R jika dan hanya jika setiap nilai X dalam R punya hubungan dengan nilai dengan tetap satu nilai Y dan R dalam setiap satu waktu. Selanjutnya hasil praktikum akan dibahas oleh Alif Mahmud. Baik, untuk selanjutnya yaitu tugas praktikum yang pertama entity relationship diagram. Studi kasusnya yaitu membuat ERD perpustakaan. Kali ini kita membuat ERD untuk aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan. Sistem ini berfungsi untuk mengelola informasi dalam perpustakaan yang meliputi data buku, anggota, petugas, dan proses peminjaman di perpustakaan. Berikut adalah aturan-aturan yang perlu diperhatikan saat membuat rancangan entity relationship diagram. Yang pertama, untuk dapat melakukan peminjaman, seorang pengunjung harus menjadi anggota.
Kedua, seorang anggota dapat meminjam lebih dari satu buku dalam satu waktu. Ketiga, seorang anggota dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Keempat, sebuah buku bisa lebih dari satu pengarang. Kelima, semua proses pendaftaran buku, anggota, dan peminjaman hanya dapat dilakukan atau dilayani oleh petugas. Lalu yang terakhir, data buku, anggota, dan petugas disimpan dengan ID yang unik sehingga tidak ada ID yang sama. Lalu selanjutnya menentukan entitas. Berdasarkan aturan yang telah didefinisikan di atas, maka dapat ditentukan bahwa jumlah entitas ada sebanyak 4, yaitu pertama buku, anggota, petugas, dan peminjaman. Lalu yang kedua menentukan atribut. Pertama buku dengan entitas pertama atribut buku dengan dalamnya itu ID buku sebagai integer PK. Lalu kedua judul dengan menggunakan string, pengarang menggunakan string, kategori menggunakan integer, penerbit menggunakan string, dan tahun menggunakan date. Lalu yang kedua dilanjutkan oleh saudara Arik Miftah Faujan. Oke, di sini saya akan melanjutkan yang kedua. Yang kedua ini ada anggota dengan atribut ID anggota bertipe data integer, nama bertipe data string, jenis kelamin bertipe data integer, nomor telepon bertipe data string, alamat bertipe data string. Dan yang ketiga ini petugas. Petugas ini memiliki atribut username dengan tipe data string, password tipe datanya string, nama juga tipe datanya string, level bertipe data integer, nomor petugas bertipe data integer. Untuk peminjaman, di sini memiliki atribut ID peminjaman bertipe data integer, lalu tanggal peminjaman bertipe data date, tanggal kembali bertipe data date. Lalu di sini kita menentukan kardinalitas relasinya. Yang pertama, dipinjam dalam peminjaman merupakan merupakan relasi antara entitas buku dan peminjaman yang memiliki arti bahwa buku dapat dipinjam oleh anggota dan disimpan di dalam pada entitas peminjaman. Yang kedua, melakukan peminjaman. Melakukan peminjaman ini merupakan relasi antara entitas anggota dan peminjaman, dan di mana anggota yang melakukan peminjaman akan disimpan pada entitas peminjaman. Yang ketiga ini peminjaman dilayani. Merupakan relasi antara entitas petugas dan peminjaman, di mana semua proses peminjaman akan dilayani oleh petugas. Di bawah ini adalah contoh diagramnya, dapat dilihat oleh sama. Selanjutnya materi normalisasi yang akan dijelaskan oleh Hibatullah. Baik, selanjutnya normalisasi. Di sini yaitu yang pertama 1ST normal form atau bisa dibilang 1NF. Merubah dari bentuk tabel tidak normal atau unnormalized tabel menjadi bentuk normal pertama. Suatu relation R disebut 1ST NF jika sama atribut value-nya simple atau atomic. Tidak boleh ada atribut yang komposit atau multi value. Tujuan dari 1NF adalah yang pertama membuang adanya pengulangan atau redundansi data, yang kedua menghindari adanya pencatatan null value, dan yang terakhir menjaga setiap entry data dari relasi atau perpotongan baris kolom memiliki maksimal satu nilai tunggal. Pada tabel data perpustakaan ini, untuk 1NF kita menghilangkan adanya pencatatan null value serta membuang adanya pengulangan. Tabelnya seperti di atas. Selanjutnya yang kedua yaitu 2ST normal form
atau bisa disebut 2NF. Sudah dalam bentuk atau lolos 1NF dibuat berdasarkan full functional dependency, ketergantungan fungsional penuh. Normalisasi 2NF jika berada dalam bentuk normal pertama atau 1NF dan setiap atribut bukan kunci, bisa dibilang bukan PK, kebergantungan full pada kunci primer, sehingga tidak ada atribut bukan kunci yang bergantungan sebagai perisai atau kunci primer. Di sini contoh diagramnya atau tabelnya. Pada tahap 2NF, kita mencari ketergantungan fungsional dari tabel data perpustakaan. Yang pertama, ID anggota ke nama anggota, yaitu tabel anggota. Yang kedua, ID buku ke judul buku, yaitu tabel buku. Yang ketiga, nomor petugas atau ke nama petugas, yaitu tabel petugas. Yang terakhir, ID peminjaman, tanggal kembali, yaitu tabel peminjaman. Maka dari itu kita membuat 4 tabel sesuai ketergantungan dependensinya, yaitu tabel anggota, tabel buku, tabel petugas, dan tabel peminjaman. Dan yang terakhir yaitu 3ST, normal from, atau bisa dibilang 3NF. Normalisasi database dalam bentuk 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key. Dengan demikian, tidak ada ketergantungan transitif pada kandidat key. Syarat dari bentuk normal ketiga yaitu 3NF adalah yaitu yang pertama, memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua yaitu 2NF, dan yang kedua menghapus kolom yang tidak tergantung pada primary key. Pada contoh tabelnya di atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian Sebastian. Ya, terima kasih. Untuk kesimpulan saya yang jelaskan, yaitu pada praktikum kali ini kita membahas tentang entity relationship diagram dan normalisasi atau data modeling. Dapat disimpulkan bahwa entity relationship diagram merupakan yaitu RD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi. RD terdiri dari entitas, relasi antar entitas, dan atribut-atribut. Cara membuat ERD diantaranya yaitu dimulai dengan menentukan entitas, menentukan relasi, menentukan kardinalitas, menentukan primary key, dan origin key, serta menentukan atribut-atributnya. Dan normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya, atau lebih difokuskan pada tinjauan kompresif terhadap setiap kelompok dan tabel secara individual. Sekian untuk kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.